Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat channel Imajinasi. Pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, serta informasi. Pada video kali ini kita akan fokus pada imbal hasil obligasi. Video sebelumnya telah dibahas sehubungan dengan konsep dasar dan valuasi obligasi. Sahabat-sahabat channel Imajinasi yang belum menyaksikan apa yang dimaksud dengan konsep dasar obligasi, bisa tonton pada video sebelumnya. Untuk video kali ini kita akan melihat apa saja yang diperoleh seorang investor ketika melakukan investasi dalam bentuk obligasi, yaitu imbal hasil obligasi. Langsung saja pada pembahasan kita, imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi terdapat yang pertama, ada yang disebut dengan bunga kupon obligasi atau biasa disebut dengan kupon rate. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan yield obligasi. Apa saja imbal hasil tersebut? Yaitu bunga kupon obligasi atau kupon rate, dia bersifat tetap. Misalnya terdapat obligasi dengan nilai pari atau nilai nominal sebesar 1 juta rupiah. Dengan ketentuan kupon rate adalah sebesar 10% dari nilai pari obligasi. Selama jangka waktu misalnya 10 tahun. Artinya kupon rate tersebut setiap tahunnya selama 10 tahun bersifat tetap sebesar 10% dari nilai pari obligasi. Sementara yield obligasi sifatnya variatif, atau dalam hal ini sifatnya fluktuatif. Dia tidak tetap seperti bunga kupon obligasi atau kupon rate obligasi. Nah, kupon rate obligasi ini bergantung dari ketetapan awal obligasi. Pada awal investasi surat obligasi, maka telah ditentukan bahwa kupon rate untuk obligasi tersebut adalah sekian persen. Jadi kupon rate telah ditentukan di awal obligasi tersebut diterbitkan. Sementara yield obligasi, dia bergantung dari kondisi pasar obligasi tersebut berlaku. Bagaimana sih situasi pasar terhadap obligasi? Maka yield obligasi menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat tersebut. Nah, imbal hasil obligasi inilah yang kemudian akan kita bahas lebih jauh sehubungan dengan pendapatan yang diterima seorang investor terhadap obligasi yang mereka pegang. Untuk kupon rate, kita sudah jelas bahwa imbal hasil dalam bentuk kupon rate bersifat tetap yang ditentukan pada saat awal obligasi tersebut diterima. Yang menjadi permasalahan adalah imbal hasil yang diterima dalam bentuk yield obligasi karena sifatnya mengikuti situasi pasar untuk obligasi tersebut. Sehingga imbal hasil obligasi merupakan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Itu sehubungan dengan imbal hasil obligasi.
Bagaimana cara menghitung yield obligasi? Ada beberapa metode yang digunakan dalam menghitung yield obligasi. Yang pertama ada nominal yield. Yang kedua adalah current yield. Yang ketiga yield to maturity. Berikutnya ada yield to call dan horizon yield. Di sini ada 5 yield di dalam obligasi. Untuk video ini kita fokus pada nominal yield dan current yield. Untuk 3 yield lainnya akan dibahas pada video yang terpisah dari video ini. Apa saja kegunaan dari masing-masing yield? Yang pertama, ukuran yield untuk nominal yield. Kegunaannya adalah mengukur tingkat kupon di dalam obligasi. Sementara current yield mengukur tingkat pendapatan saat ini. Yield to maturity adalah mengukur tingkat return harapan atau expected return jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh temponya. Jadi misalnya obligasi tersebut berlaku selama 10 tahun. Yield maturity yang dimaksud adalah berapa expected return yang akan diterima jika obligasi tersebut disimpan sampai jatuh tempo 10 tahun obligasi yang kita pegang. Itu yield to maturity. Sementara yang keempat, yield to call, yaitu mengukur tingkat expected return ketika obligasi tersebut dilunasi sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya obligasi yang dipegang sebelumnya itu 10 tahun. Kalau yield to maturity, kita menunggu sampai 10 tahun jatuh tempo. Kalau yield to call, jatuh temponya adalah 10 tahun, tapi sebagai investor kita butuh dana, maka obligasi tersebut dilunasi oleh perusahaan penerbit obligasi pada tahun ke-8. Itu yield to call. Yang terakhir ada horizon yield. Horizon yield adalah mengukur tingkat expected return atau return harapan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Kalau yield to call, emiten atau perusahaan penerbit obligasi yang berencana ingin melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Sebaliknya, untuk horizon yield, bukan perusahaan yang ingin melunasi hutang, melainkan pemegang obligasi ingin menjual obligasi tersebut sebelum jatuh tempo obligasi. Jadi masing-masing punya pertimbangan baik dari sudut pandang investor maupun dari sudut pandang perusahaan. Sudut pandang investor disebut dengan horizon yield. Sudut pandang perusahaan disebut dengan yield to call. Masing-masing punya perhitungan tersendiri. Kita masuk pada nominal yield. Bagaimana cara menghitung nominal yield? Jadi misalnya di sini ada obligasi yang berlaku selama 14 tahun jatuh tempo. Nilai parinya adalah 1 juta. Ini asumsi saja, contoh saja bahwa nilai pari obligasi ini adalah 1 juta dengan masa jatuh tempo selama 14 tahun. Ditentukan di awal bahwa kupon rate dari obligasi tersebut adalah 10%. Sementara nilai pasar yang berlaku untuk obligasi ini adalah sebesar
Rp1.494.930. Ini contoh sehubungan dengan obligasi. Ada nilai pari, ada kupon rate, dan ada nilai pasar terhadap obligasi tersebut. Nah, kupon rate, berapa tingkat bunga kupon yang akan diterima dari obligasi setiap tahunnya? Ini kupon rate. Di sini ada kupon rate sebesar 10% setiap tahun. Jadi berapa tingkat bunga yang diterima dari obligasi setiap tahun selama 14 tahun? Jatuh tempo adalah 10% dari nilai pari atau sebesar Rp100.000 setiap tahunnya. Itu nominal yield. Contoh lain misalnya, suatu obligasi memberikan kupon rate sebesar 12%. Artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12%. Misalnya saja nilai parinya untuk obligasi dengan tingkat kupon 12% adalah 1 juta. Berarti setiap tahun obligasi tersebut akan memperoleh bunga sebesar Rp120.000 dari nilai pari sebesar 1 juta rupiah. Itu untuk nominal yield. Di sini ada ilustrasi, mungkin sahabat-sahabat channel Imajinasi bisa menghitung nominal yield dari ilustrasi ini. Misalnya, obligasi Pita Sejahtera bernilai pari Rp10.000 dengan masa atau jatuh tempo 12 tahun pada tingkat kupon sebesar 10% ketika diterbitkan. Berapa nominal yield obligasi tersebut? Mungkin sahabat-sahabat channel Imajinasi bisa langsung melihat berapa nominal yield obligasi tersebut. Tertera bahwa tingkat bunga kupon sebesar 10% dari nilai pari selama 12 tahun. 10% dari 10.000 adalah Rp1.000. Artinya setiap tahun obligasi ini menerima nominal yield sebesar Rp1.000. Itu untuk nominal yield. Selanjutnya ada current yield atau imbal hasil saat ini. Sama ilustrasinya. Di sini ada obligasi dengan masa jatuh tempo adalah selama 14 tahun. Nilai pari adalah 1 juta dengan kupon rate sebesar 10%. Nilai pasar adalah Rp1.494.930. Yang dimaksud dengan current yield adalah imbal hasil saat ini. Ini yang akan dicari, berapa imbal hasil saat ini untuk masing-masing periode atau masing-masing tahun selama masa jatuh tempo 14 tahun. Berapa tingkat bunga yang akan diterima atas investasi saat ini? Itulah yang dimaksud dengan imbal hasil saat ini atau current yield. Jadi ini konsep dasar dari current yield. Bagaimana cara menghitung current yield? Di sini ada formulasi. Current yield sama dengan kupon rate dibagi harga obligasi di pasar. Atau dalam rumus ini disimbolkan NPM. Jadi current yield sama dengan CPR dibagi dengan NPM. Atau kupon rate
per tahun dibagi dengan harga obligasi di pasar. Itu current yield. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Misalnya, dengan contoh yang sama sebelumnya, obligasi PT Sejahtera bernilai pari Rp10.000 dengan masa 12 tahun pada tingkat kupon rate sebesar 10% ketika diterbitkan. Tentukan current yield obligasi tersebut jika harga obligasi saat ini adalah Rp9.500. Jadi di sini ada harga obligasi yang berlaku di pasar sebesar Rp9.500 dengan nilai pari obligasi adalah Rp10.000. Kita bisa hitung dengan rumus sebelumnya. Current yield sama dengan CPR dibagi NPM. CPR jelas 10% atau 1.000 per tahun selama 12 tahun. Dengan harga obligasi di pasar adalah Rp9.500. Sehingga current yield dari obligasi ini adalah 10,53%. Current yield-nya lebih besar dari tingkat bunga 10%. Itulah tadi penjelasan sehubungan dengan imbal hasil obligasi spesifik pada nominal yield dan current yield. Untuk imbal hasil yang lainnya akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat channel Imajinasi untuk tetap menyaksikan video-video yang berhubungan dengan ilmu dan pengetahuan serta informasi. Semoga bermanfaat untuk sahabat channel Imajinasi terkait dengan imbal hasil obligasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.